Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu amal, setiap perbuatan, la yubda'ul basmalah, tidak dimulakan dengan bismillah, aqta'u minal barakah, Allah putuskan berkah darinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Al-awwal hayya bina an nashkura ni'matallahi alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna an najtami'a fil masjid al-munawwarah. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan imam masjid yang semoga selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu para pecinta Allah, perindu Rasulullah yang semoga selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah, Allah kabulkan segala hajat. Amin. Sedangkan Nabi Adam alaihi salam berhajat untuk mendapatkan Siti Hawa, disuruh bersalawat kepada Rasulullah. Bagaimana caranya salawat? Datang malaikat Jibril membisikkan telinga Nabi Adam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebutlah dengan salawat Jibril. Halallah Siti Hawa kepada Adam alaihi salam. Timbul pertanyaan, Ustadz, kan dulu kan Nabi Muhammad belum lahir, kok Rasulullah, kok Adam disuruh bersalawat kepada Rasulullah? Ittifaqul ulama, sepakat ulama bahwa Rasul itu juga dari Nur Muhammad. Sebelum bumi dan langit diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Dalam suatu riwayat mengatakan Rasul itu ketika berjalan tak ada bayangan. Kalaulah Nabi punya bayangan, Nabi tak mulia. Nabi ketika jalan tak punya bayangan. Kenapa? Nur ketemu dengan nur, hilang cahaya. Bahkan dalam suatu riwayat mengatakan Rasulullah ketika berjalan itu dipayungi awan. Untuk apa? Supaya tidak panas? Tidak. Supaya tidak berkeringat? Tidak. Andaikan awan itu tak memayungi Rasulullah, meledak tuh matahari, takkan sanggup menandingi Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad itu lebih tinggi daripada segalanya. Sebelum bumi dan langit sudah ada, maka bahkan Adam alaihissalam ketika mendapatkan Siti Hawa itu disuruh bersalawat maharnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang pertama kali ketika minta hajat supaya dikabulkan. Memang dikabulkan semua minta, cuma satu, cuma ketika syaratnya. Apapun dalam kesimpulan kita ambil adalah apapun hajat kita, apapun permintaan kita, apapun doa kita, kalau kita tidak awali dengan salawat Nabi tak sampai. Ibaratkan kirim surat tanpa perangko payah sampai. Maka terciptalah berbagai macam salawat tuh. Ada salawat syifa. Salawat syifa itu apa? Salawat penyembuh. Ya, supaya apa? Hebatnya orang dulu kalau berhajat dia bersalawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Salawat dulu baru tibbil qulubi wa dawaiha, itu hajat. Ada lagi salawat asygil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asygili zalimin biz zalimin. Hajat dulu baru salawat dulu baru hajat. Kenapa bisa demikian? Ketika salawat syifa tuh dah puas berobat, dah puas dia kemana-mana ikhtiar tapi tak sembuh, maka langkah pertama yang dia lakukan adalah dia bermunajat jalur langit kepada Allah, minta. Makanya berkata Ibnu Sina, pakar kesehatan dunia, mengatakan obat yang paling ampuh untuk menghilangkan segala macam penyakit adalah 70% hati yang tenang, 30% obat yang kita makan. Sepaten apapun obat, senikmat apapun makanan, kalau tak hati tak tenang payah nak sembuh.
Tiap malam kita minum obat tidur, tak mau tidur. Kenapa? Pikiran tak tenang. Tiap malam kita makan obat promah, tetap juga asam lambung. Kenapa? Pikiran tak tenang. Maka langkah yang pertama untuk menghilangkan segala macam penyakit, tenangkan dulu hatinya. Maka orang terdahulu ketika dia sakit berselawat, ingat kepada Allah, ala bizikrillah, tenanglah hatinya. Ini ketika kita, ini mohon maaf, di rumah sakit di Pekanbaru ini juga kan banyak, ada Pekanbaru, ada rumah sakit Awal Bros, ada Ibnu Sina dan lain sebagainya tuh. Itu mereka obatnya sama tuh. Izinnya sama juga, cuman apa bedanya? Pelayanannya. Yang dikejar itu bukan obat tapi pelayanannya. Ketika datang pasien, bagaimana ibu keadaannya? Sehat. Dengan lembut berkata tuh orang tenang. Tapi ketika orang sakit dibentak, dimarah, komplikasi itu. Apalagi kalau sedang melahirkan, ibu jangan duduk situ, pecah ketuban tuh. Ketika dimarahi itu. Begitu juga ketika jenguk orang sakit, langkah sunnah yang kita harus lakukan adalah senangkan dulu hatinya. Ketika tenang hati, ketika senang hati, maka 70% obat sudah masuk. Tapi kalau orang sakit kita jenguk, umpama bisul kepala, bu kemarin tetangga satu bisul di kepala, pecah langsung mati di tempat, bu. Atau komplikasi itu tuh. Kenapa? Ketika hati tidak tenang, ketika pikiran tidak tenang, maka penyakit sudah masuk. Karena pikiran dan hati itu sudah menghadirkan penyakit. Apa kata ilmu filsafat? Cogito ergo sum gitu. Aku berpikir maka aku ada. Penyakit itu ada karena kita mikirkan. Tensi, katanya kalau makan daging kambing tuh tensi katanya kan. Takut tensi. Akhirnya karena kita menghadirkan jadi tensi. Aku takut makan kerang. Kenapa? Karena takutnya itu maka menjadi penyakit. Maka yang hal tersebut jangan pernah pikirkan yang tidak baik. Yang tidak baik akan tidak baik juga, karena Allah mengikuti perasaan hamba. Hamba itu kalau berpikir baik, baik. Kalau buruk, buruk. Maka awali dengan pikiran dan hati yang baik. Insya Allah 70% obat masuk ke dalam diri kita. Itu rahasia salawat. Jadi apapun hajat ingin kabul, maka banyak-banyaklah berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan pagi hari ini khususnya dan sampai akhir hayat kita, Allah kabulkan segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Itu baru mukaddimah, kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu amal, setiap perbuatan, la yubda'ul basmalah, tidak dimulakan dengan bismillah, aqta'u minal barakah, Allah putuskan berkah darinya. Apapun amalan yang baik, perbuatan yang baik, kalau dikerjakan tak dimulakan dengan bismillah, aqta'u, kata Allah, aku putuskan berkah darinya. Ibu masuk rumah tadi, kan Imam Bukhari pernah mengatakan, rajanya iblis tuh pernah berkata kepada tentaranya setan semuanya tuh. Apa katanya? Wahai tentaraku semua, kau masuklah ke rumah manusia tuh yang ketika dia masuk rumah tak baca bismillah. Ketika dia tidak baca bismillah, maka iblis dan tentaranya masuk ke dalam rumah tuh. Makan kita tak baca bismillah, sepiring dengan iblis setan. Minum kita tak baca bismillah, satu gelas dengan setan. Tidur kita tak baca bismillah, satu selimut dengan setan. Maka hakikatnya ketika dia lupa baca bismillah masuk rumah, dia sudah pelihara setan dalam rumahnya tuh. Kenapa engkau gendut setan? Aku masuk rumah tuh manusia tak pernah baca bismillah. Kenapa kau kurus? Ini manusia tak pernah tinggal baca bismillah. Jadi kalau kita lupa baca bismillah dalam rumah, wajar tak pernah tenang. Wajar tak ada sakinah dalam rumah. Kenapa? Masuk rumah lupa baca bismillah. Hal perkara sepele coba, lupa baca bismillah, habis sudah tuh. Putus berkah tuh. Maka tanamkan, azamkan segala sesuatu, bahkan apa yang kebiasaan yang kita lakukan setiap hari, itu akan menjadi akhir hayat hidup kita. Maka kalau kita biasa baca bismillah, insya Allah akhir hayat baik juga. Bahkan ketika bismillah pun, mau tidur pun juga. Nah ketika tidur tuh ikhwanul maut, nah ya namu ikhwanul maut, tidur itu saudaranya mati gitu. Jadi usahakan sebelum tidur kalimat yang terakhir adalah bismillah atau bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Demikian kajian yang singkat ini, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada hati kita. Allah maafkan yang ketidaktahuan kita, Allah maafkan segala kesalahan kita, Allah angkat derajat kita. Tutup dengan kafaratul majlis, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.